Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai System Development Life Cycle atau bisa disingkat dengan SDLC. Nah, apa yang dimaksud dengan SDLC? SDLC adalah kependekan dari System Development Life Cycle atau dalam bahasa Indonesia disebut siklus hidup pengembangan sistem. SDLC adalah siklus yang digunakan dalam pembuatan atau pengembangan sistem informasi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara efektif. Dalam pengertian lain, SDLC adalah tahapan kerja yang bertujuan untuk menghasilkan sistem berkualitas tinggi yang sesuai dengan keinginan pelanggan atau tujuan dibuatnya sistem tersebut. SDLC menjadi kerangka yang berisi langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memproses pengembangan suatu perangkat lunak. Sistem ini berisi rencana lengkap untuk mengembangkan, memelihara, dan menggantikan perangkat lunak tertentu. SDLC digunakan untuk membangun suatu sistem informasi agar dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. SDLC atau siklus hidup sistem dalam rekayasa sistem dan rekayasa perangkat lunak adalah proses pembuatan dan pengubahan sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem-sistem tersebut. Konsep ini umumnya merujuk pada sistem komputer atau informasi. SDLC juga merupakan pola yang diambil untuk mengembangkan sistem perangkat lunak yang terdiri dari tahap-tahap rencana, analisis, desain, implementasi, uji coba, dan pengelolaan. Dalam rekayasa perangkat lunak, konsep SDLC mendasari berbagai jenis metodologi pengembangan perangkat lunak. Metodologi ini membentuk suatu kerangka kerja untuk perencanaan, pengendalian, dan pembuatan sistem informasi, yaitu proses pengembangan perangkat lunak. Terdapat 3 jenis metode siklus hidup sistem yang paling banyak digunakan, yakni siklus hidup sistem tradisional, siklus hidup menggunakan prototyping, dan siklus hidup sistem orientasi objek. Nah, yang berikutnya yaitu apa fungsi SDLC? Sangat sulit untuk membuat sebuah perangkat lunak tanpa perancangan yang maksimal. Beberapa teknik dalam mengembangkan perangkat lunak terus dikembangkan hingga kini. Masih banyak perdebatan mengenai metode yang paling baik dan paling sesuai untuk segala tipe perangkat lunak. Meski demikian, ada perencanaan lebih baik daripada tidak ada perencanaan sama sekali. Dilihat dari berbagai sisi, SDLC memiliki banyak fungsi, antara lain sebagai sarana komunikasi antara tim pengembang dengan pemegang kepentingan. SDLC juga berfungsi membagi peran dan tanggung jawab yang jelas antara pengembang, desainer, analis bisnis, dan manajer proyek. Fungsi lain dari SDLC ialah dapat memberikan gambaran input dan output yang jelas dari suatu tahap menuju tahap selanjutnya. Nah, yang berikutnya mengenai tahapan atau fase-fase dalam SDLC. Yang pertama yaitu perencanaan sistem. Lebih menekankan pada aspek studi kelayakan pengembangan sistem. Aktivitas-aktivitas yang ada meliputi yang pertama dan kondisi pengembangan dan ruang lingkup pengembangan. Yang ketiga, mengidentifikasi apakah masalah-masalah yang ada bisa diselesaikan melalui pengembangan sistem. Yang keempat, menentukan dan mengevaluasi strategi yang akan digunakan dalam pengembangan sistem. Yang terakhir yaitu penentuan prioritas teknologi dan pemilihan aplikasi. Nah, yaitu analisis sistem. Pada tahap sistem akan dianalisis bagaimana akan dijalankan nantinya. Hasil analisis berupa kelebihan dan kekurangan sistem, fungsi sistem, hingga pembaharuan yang dapat diterapkan. Bagian ini termasuk dalam bagian perencanaan. Bagian lain yang termasuk dalam perencanaan ialah alokasi sumber daya, perencanaan kapasitas, penjadwalan proyek, estimasi biaya, dan penetapan. Dengan demikian, hasil dari tahap perencanaan ialah rencana proyek, jadwal, estimasi biaya, dan ketentuan. Dia dapat bekerja maksimal pada tahap ini. Analisa sistem adalah tahap di mana dilakukan beberapa aktivitas berikut. Yang pertama yaitu melakukan studi literatur untuk menemukan suatu kasus yang bisa ditangani oleh sistem. Yang kedua yaitu brainstorming dalam tim pengembang mengenai kasus mana yang paling tepat dimodelkan dengan sistem. Yang ketiga yaitu mengklasifikasikan masalah, peluang, dan solusi yang mungkin diterapkan untuk kasus tersebut. Yang keempat yaitu analisa kebutuhan pada sistem dan membuat batasan-batasan sistem. Yang terakhir yaitu mendefinisikan kebutuhan sistem. Nah, kemudian yang ketiga yaitu perancangan sistem. Tahapan ini akan menghasilkan prototipe dan beberapa output lain meliputi dokumen berisi desain, pola, dan komponen yang diperlukan untuk mewujudkan proyek tersebut. Setelah spesifikasi, kemudian dilakukan perancangan sistem sebagai tahapan kelanjutannya. Tahap ini ialah tahap di mana seluruh hasil analisis dan pembahasan tentang spesifikasi sistem diterapkan menjadi rancangan atau cetak biru sebuah sistem.
Tahap ini disebut sebagai cetak biru, di mana sistem sudah siap untuk dikembangkan mulai dari implementasi, analisis sistem, hingga tenaga pendukung sistem yang akan dikembangkan. Pada tahap ini, fitur dan operasi-operasi pada sistem dideskripsikan secara detail. Nah, untuk aktivitas-aktivitas yang dilakukan adalah menganalisa interaksi objek dan fungsi pada sistem. Yang kedua, menganalisa data dan membuat skema database. Yang ketiga yaitu merancang user interface. Nah, kemudian pada tahap akhir yaitu implementasi sistem. Tahap berikutnya adalah implementasi, yaitu mengimplementasikan rancangan dari tahap-tahap sebelumnya dan melakukan uji coba. Dalam implementasi dilakukan aktivitas-aktivitas sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembuatan database sesuai skema rancangan. Yang kedua yaitu pembuatan aplikasi berdasarkan desain sistem. Yang ketiga yaitu pengujian dan perbaikan aplikasi. Nah, untuk yang terakhir yaitu pemeliharaan sistem. Dilakukan oleh admin yang ditunjuk untuk menjaga sistem tetap mampu beroperasi secara benar melalui kemampuan sistem dalam mengadaptasikan diri sesuai dengan kebutuhan. Sekian penjelasan SDLC kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.